welcome back to my channel. Sekarang lihat dong ada siapa? Ada artis guys. Gara-gara syuting disuruh kesini. Ya lo emang seneng aja di sini sama gue. Gue gara-gara syuting Nikita Kepo. Kalau nggak seneng masa sampai 2 kali. Gue kan profesional. Iya. Jadi senengnya ketemu aku. Duh. Gue mah sama siapa aja sebenarnya senang-senang aja, sama lu senang. Senangnya kenapa? Karena lu punya karakter yang unik buat gue gitu. Di industri dunia seperti ini tuh susah banget untuk membentuk satu karakter yang bisa bikin orang tuh kena banget, dan lu salah satunya. Buat gue, Dennis itu orang yang cerdas, bisa memainkan bisa memainkan emosionalnya orang-orang tuh bagus. Gitu. Dengar kalau dengar. Iya benar. Serius. Terus pendapat tuh pas lihat video gue pertama kayak gitu gimana? Kalau gua dari awal itu sebetulnya udah tahu bahwa lo itu cuma bercanda dan tertuju mungkin sama orang. Cuman karena kan sekarang sosial media itu gampang banget diakses sama siapapun, ya kan. Jadilah video lo tuh viral, disanding-sandingkan sama orang lain, seolah-olah tuh lo menghina orang-orang yang nongkrongnya tuh di pinggir jalan gitu kan. Tapi kalau gue tuh honest ya, dari awal ngeliat video lo tuh gue tahu kok kalau itu sebenarnya tuh cuma bercandaan aja. Dari awal lihat tuh pasti. Dari awalnya udah tahu. Nah kalau yang ikut-ikutan itu, bukan, kita nggak ngomongin ikut artis yang ikut-ikutan ya. Mungkin kan kalau artis itu dibikin sama orang lain, disanding-sandingin, bukan nama pribadinya sendiri. Nah kalau bukan yang artis, ya dia ya apa yang tadi gue bilang tadi, ya dia kena sama apa yang sedang lu lakukan. Iya, gitu. Benar. Tuh kalau orang pintar kan menebak ya. Makanya gue nggak mau komen apapun kan pas awal video lu viral. Benar. Karena gue artis. Artis ya. Kalau yang bukan artis ya emang gitu. Misalnya. Influencer juga giliran ya. Influencer iya. Ya, influencer yang sedang membuat pansos. Bukan, gitu, yang pansos membuat ya, apa namanya? Mencari perhatian. Bukan mencari perhatian, yang sedang membuat image-nya baik padahal nggak baik. Oh iya, jadi dia menjelek-jelekan orang untuk membagus-baguskan dirinya. Iya. Itu, gua harap sih semua orang ngerti ya. Tanya dong, ini kan di vlog lu. Oh iya. Ya? Kamu jadi artis berapa tahun? Gue jadi artis sekarang udah mau ke 10, tahun ke-10. 10 tahun, oke. Awalnya tuh gimana? Awalnya juga figuran. Figuran. Kalau dulu tuh untuk jadi viral tuh susah karena handphone masih BlackBerry. Belum ada ini ya, ada Nokia, cuma Nokia yang kecil-kecil kayak gitu, atau kan communicator. Kalau sekarang kan udah ada Instagram. Dulu Facebook, tapi mungkin Facebook tidak terlalu gimana banget karena dulu kan kalau Facebook itu untuk kita berteman sama teman-teman kita yang jauh, yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu di Facebook. Kalau Instagram kan beda nih. Iya kan? Nah, kalau gue ya emang step-stepnya itu jelas gitu. Dan gue pernah merasakan jadi figuran, gue pernah merasakan tidak dianggap dengan artis yang sudah ada namanya gitu kan. Tapi pasti paralel tuh. Iya, nah tapi kan sering berjalannya waktu ya akhirnya apa yang gue pikirkan gitu kan tercapai. Jadilah Nikita Mirzani sekarang sampai 2020. Butuh berapa tahun tuh prosesnya untuk lama. Kalau dulu tuh artis tuh ya beneran artis. Kalau sekarang kan ya kayak lu nih contohnya viral udah dibilang artis, atau enggak siapa berantem sama siapa diundang dibilangnya artis. Padahal kalau artis sesungguhnya itu lo tuh melewati proses-proses yang memang sulit untuk lo capai ke sana karena persaingannya tuh bener-bener yang ketat banget gitu. Kalau sekarang tuh gampang. Tapi gue sih kuat sih. Oh iya, sangat kuat. Kalau kuat itu kan memang lama-lama karakter lo tuh akan ngebangun sendiri gitu, ngerti nggak? Dengan segala dulu mungkin gue pernah dihujat sama seperti lo, tapi mungkin lo dihujatnya satu Indonesia. Tapi kalau gue mungkin hujatnya hanya segelintiran orang. Tapi sering berjalannya waktu, ketika apa yang gue keluarin maksudnya ada sisi positifnya dan negatifnya, mereka jadi berpikir lagi bahwa ya dunia showbiz memang butuh seseorang yang seperti ini gitu. Jadi kemarin tuh pas acara si Feni, kalau ditanyain kan siapa sih yang paling pantas segala macam, gue sempet sebutin dulu. Masa sih? Cek aja di acara Feni. Masa sih? Tapi nggak trending di situ. Pas ketemu gua trending. Lagi trending nomor 4. Trending. Trending si Calia di mana trending. Oh iya. Terus kayak gitu kayak lu dulu kan juga parah kan, banyak kasus gitu-gitu. Kalau gua kasusnya kan bukan kasus yang dibuat-buat, tidak ada settingan. Jadi berantem ya berantem beneran. Iya, tahu. Itu gimana cara lu menghadapinya? Kalau gue itu menghadapinya santai aja karena buat gue itu hidup itu memang harus dijalani. Masalah itu harus dijalani, bukan diratapi gitu. Dan seiring berjalannya waktu
dari semua masalah itu gue belajar bagaimana untuk menghandle itu. Jadilah seperti sekarang. Kayaknya tuh berani banget, gila, kayak ada Gua lawan itu gitu. berantem berani banget itu 2018 kalau nggak salah, dan itu 2 tahun. baru. Sebelum-sebelumnya gua nggak, biasa aja. Dulu tuh gua program gua banyak. Gua punya Jakarta Belum Tidur, gua punya Cakrawala Kriminal, gua punya Facebooker, gua punya Kakek-kakek Narsis, terus gua selalu di film. Mungkin gara-gara seringnya sibuk, jadi gua tuh tidak sempat main-main dengan orang. Nah, ketika waktu gua lenggang dan gua memutuskan untuk gua tidak mau bermain film lagi karena capek, ya kan? Akhirnya mulai banyak waktu senggang, ya jadinya begitu. Dan banyak banget kan orang-orang yang sekarang yang nggak suka sama gue, bukan orang-orang banyak ya, tapi ada segelintiran orang yang pengen banget ngejatuhin posisi gue yang sekarang. Pasti gitu. kan ketika lo di atas. Benar, apalagi kan musuh-musuh nih ya kan, apa juga disikat-sikatin. Tapi karena karakter dan diri gue sudah terbentuk, mau orang gimana pun gue akan terus stay, bahkan nggak mungkin turun, tapi akan selalu naik ke atas gitu. Itu proses betulnya. Proses ya. Iya. Jadi lu bisa seberani itu karena itu proses ya. Itu proses. Dan lu juga tahu lu nggak salah gitu ya. Oh iya dong. Kalau salah, gue itu orangnya tidak akan pernah malu untuk bilang maaf duluan kalau gue salah. Tapi kalau gue nggak salah, gue sikat terus. Gas terus. Iya. Gas terus. Oke, itu bagus. Kok lu jadi ngajarin gue? Jadi Ya kan vlog gue. Iya juga. Iya. Bebas dong. Iya benar. Terus gitu kalau dulu pernah jadi simpanan nggak? Dulu gue nggak pernah jadi simpenan, tapi gue pernah nyimpen laki ya. Jadi memang nggak tahu ya, dari dulu tuh karakter gue tuh memang dari dulu suka banget hobinya tuh belanjain cowok. Kalau gue udah suka banget, misalkan gue suka banget nih sama cowok ini, tapi cowok ini tuh jelong, maksudnya dandanannya tuh nggak bagus, tuh gue beli baju. Oh, dandanin gitu ya? Terus semuanya gue modalin. Asal gitu. lu suka? Asal gue suka dari dulu gitu. Nah kalau ditanya gue pernah jadi simpenan enggak, karena gadun nggak ada yang berani nyimpen gua. Karena dari dulu tuh gua memang udah terkenalnya gesrek gitu. Apalagi sekarang nih, ketika gua udah bisa cari uang sendiri, pakaian atau barang-barang yang gua pakai branded, gadun juga makin menyingkir karena dia bingung mau kasih gua bulanan berapa. Ya kan? Apalagi corona ya, saya gadun hemat. Iya, benar. Makanya kan perek-perek kan pada ini kan, pada pulang kampung dulu. Karena nggak laku nganggur punya kering, ya kan? Pulang dulu. Tahun depan Pecun nanti banyak nih, Januari itu udah mulai vaksin ketemu. Iya benar, pada datang. Mungkin yang sebelumnya bukan Pecun pun bakal jadi Pecun. Ada temannya Iam. Ada. Banyak kan? Pramugari. Terus yang tidak ada penerbangan. Dia memang basicnya bukan Pecun dan tidak pernah menjual diri. Gara-gara corona akhirnya dia mempecunkan iya, diri. Benar. Jadi siap-siap ya itu buat yang Gitu. bini-bini di rumah, hati-hati ya. Iya. Apa-apa Pecun akan makin banyak. Iya benar, apalagi tahun depan nih. Tahun depan. Kan semua klub yang ada Pecunnya tutup. Tutup iya. Ya kan izin plus tutup. Iya, makanya pada pulang kampung. Pecun dirumahkan. Iya, nanti datang lagi 2021 kayaknya membludak nih Pecun. Asli. Panen ya. Panen. Bener. Terus mau nanya apa lagi ya? Gue kan baru pertama kali ini didatengin sama ini Nyai. Terus kalau pernah nggak benci sama gue kemarin yang kayak gitu? Enggak dong. Gue itu ya? tidak bisa membenci orang yang gue nggak kenal. Gue tuh orang yang begitu. Nah itu emang bener gitu. Gue bingung tuh sama orang, gue bisa nafsu benci gitu ya, kenal juga enggak ya? Gue mah terserah. Benar. Lu mau ngelakuin apa atau nanti ada lagi Dennis yang lain mau ngelakuin apa, gue nggak bisa benci karena gue tidak pernah mengenal pribadinya seperti apa. Oke. Tapi emang benar asli beda sih. Yang gue lihat kan kayak di sosmed itu semua orang juga pada bilang, gue hati-hati gitu. Iya beda dong. Sosmed itu kan dimana tempat kita mencari uang, ya kan. Selagi itu masih dalam koridor yang benar, gak ada masalah. Kalau hidup gue bukan untuk dengerin netizen. Hidup gue gue nggak perlu image gue bagus, gue nggak perlu yang terlihat baik di depan orang, tapi hidup gue tersiksa, gue nggak mau. Gue dari awal jadi artis sampai sekarang gue tidak pernah berubah. Gue yang dulu ya gue yang sekarang sama aja. Nggak sombong ya? Nggak pernah sombong. Tapi di sosmed sih sombong kali loh. Kalau di sosmed sombong itu kan sama seperti lo. Gue itu kan untuk melawan musuh-musuh gue, karena kan gue punya wadah nih, wadah gue adalah Instagram yang followersnya 9,9 M. Ya gue punya tempat di mana gue bisa membalaskan dendam gue. Ya udah, jadi pikiran orang tuh, oh Nikita Mirzani sombong. Tapi even though gue sombong gue kan nyata. Nggak halu ya penting. Iya. Gue punya apa yang mereka tidak punya. Banyak yang Gitu. halu. Gue belanja, gue tinggal belanja. Gue nggak harus pikirin besok gue makan apa, besok gue bagaimana, enggak.
Kan ada tuh beberapa orang yang sombong tapi kan ketika di kehidupan nyatanya dia nggak punya apa-apa, nah itu yang bahaya. Bener. Terus kan banyak banget tuh ya settingan kan misalnya. Kalau lu nggak tuh yang berantem itu? Udah dari dulu nggak pernah settingan, nggak pernah gue. Berantem langsung itu berantem beneran gue mah dari dulu begitu. Makanya kalau ada yang artis-artis zaman dulu nih kenal gue di lokasi syuting, dia tuh kalau ketemu gue, mereka tuh pasti akan bilang, gila ya lu nggak ada berubahnya dari dulu sampai sekarang tetap begitu. Tapi gitu. bagus ya harus berprinsip. Iya harus berprinsip dong. Ngapain kita hidup ngikutin orang? Orang ngikutin kita. Bener. Gitu. Mantap. Itu bapak artis, omongannya begitu. Banget nggak? Terus orang yang paling gue benci? Orang yang paling gue benci, nih sifat gue deh orangnya gini. Kayak gue marah misalkan sama Iyam atau sama orang yang bekerja di gue marah tuh hari itu aja. Jadi gue tuh nggak tahu rasanya ngebenci orang tuh kayak gimana. Kayak gue misalkan berurusan sama mantan suami gue nih yang kayak anjing ya. Gue marah misalkan hari itu, besok gue udah biasa aja. Jadi gue tuh memang dari dulu nggak bisa gue tanamin di dalam diri gue tuh bagaimana sih rasa ngebenci orang. Karena kalau gue udah mulai ngebenci orang, nanti kerjaan gue terbengkalai, gue nggak bisa ngurus anak, ya kan, gue nggak bisa ngurus bisnis gitu. Jadi makanya kalau misalkan netizen lihat, oh nih kita meledak-ledak nih di story-nya, di feed-nya gitu kan, ya itu hanya mengungkapkan rasa supaya gue tidak taruh di sini. Karena kalau naruh di sini jadinya ke sini gitu. Kalau udah kalau gila juga enggak. Maksudnya untuk apa ya gue mikirin orang yang nggak penting gitu. Benar-benar Itu aus. Iya. Kok kenapa sih kok mau kasih cowok gitu? Kasih cowok. Iya maksudnya kasih cowok gitu. Ya, kenapa kan karakter orang beda-beda, kan untuk cewek kayak lu kan harusnya kan diberi gitu. Bener, nah kan, itulah mungkin itulah kekurangan dan kebodohan gue. Serius, dari dulu tuh gue selalunya gitu. Misalkan kayak gue ketemu cowok nih, gue ketemu ini gue nggak mau kasih tapi itu naluri aja. Enggak, tapi kan lu kan cantik dan lu tahu itu harusnya nggak tahu, gue emang begitu kan? Tapi kan emang gue baca ya, banyak kok perempuan yang juga begitu gitu. Tapi lu kan tahu kan lu cantik, harusnya kan di aku cantik gitu, ya? Cantik. Oh terima kasih lo Dennis. Iya sama-sama. Ya nggak tahu ya, emang gue udah hobi aja. Hobi? Iya, emang serius. Itu nggak dibuat-buat? Nggak dibuat-buat gue. Mau tuh anak orang kaya sekalipun pasti gue belanjain. Hal termahal yang pernah lu kasih? Larang maksudnya. Motor. Buat itu? Buat cowok. Kenapa? Ya gue pengen kasih aja. Gue. Hal termahal dari cowok yang dikasih? Belum ada sih. Serius? Belum ada sih. Serius. Mantan laki gue aja pernah gue ajak jalan-jalan ke Maldives pure pakai uang gue sendiri. Berapa? Hampir 800-an gue habis. Bisa? Iya. Jeti? Iya dong, kan gue ke Maldives. Iya. Maldives bukan yang villa-villa sembarangan gitu. Iya. Terus itu laki-laki nggak ada mencoba apa tuh? Nggak ada, emang nggak. Kan emang nggak tahu diri ya? Laki banyakan tuh kayaknya 97% nggak tahu diri, nggak ada punya otak semua. 99 kali ya? Enggak, masih ada 3% yang baik. Ya. Tapi itu parah banget nggak tahu diri. Iya memang. Dia nggak ada ikut-ikutan gitu, gue mau. Enggak sih. Enggak. Terus lu langsung bayar aja gitu semua? Bayar aja. Kalau gue sih lebih ke pride ya. Maksudnya gini, lu kan anak orang kaya nih. Anak orang kaya aja bisa gue bayarin gitu. Ngerti nggak? Tapi kan harusnya dia tahu diri, tahu malu gitu. Ya kalau ada otak, ya kan. Tapi sayangnya ini nggak ada. Tapi si asli situ laki emang nggak ada otak. Iya. Nggak ada otak kayak gitu. Kalau minta balik tuh duitnya? Enggak dong. Enggak. Profesional ya. Profesional. Laki kalah gua kan malu. dia juga gua pakai. Tapi laki kalah, laki dia kan tidak masalah masih nggak tahu diri kan. Dari dulu gua tuh suka pakai cowok, makanya kadang-kadang rata-rata tuh cowok tuh baru sadar belakangan ketika gua sudah putusin, ih anjing jadi selama ini gua cuma sex toys-nya doang ya gitu. Gua sejahat itu loh. Kalau sama laki. Emang doyan? Jadi walaupun gua kasih, tapi gua juga akan minta. Tapi mintanya mungkin nggak barang, iya. Emang doyan Ewi banget? Oh parah. Serius? Iya dong. Sehari bisa berapa kali? Paling banyak? Dulu gua sehari bisa 7-8 kali. Serius? Sama siapa? Ya sama mantan gua lah. Terus kalau diranjang gimana tuh? Oh iya, kalau diranjang bagus, harus dong. Iya gitu loh diranjang orang. Harus dong. Karena gue tuh bisa meluapkan rasa kesal, emosi, bete tuh ya di tempat tidur itu. Dengan Ewita. Sehari 7 kali. Iya dulu. Oke, sama siapa? 3 tahun yang lalu, 3-4 tahun siapa? Sama mantan gue. Nggak semua mantan bisa gue gituin, kan gue juga lihat-lihat orangnya. Ya? Kalau gue bener-bener, gimana banget dianya juga mau, gue juga mau ya udah. Itu 7-8 kali sehari? Sehari. Set guys, 7-8 kali sehari guys. Cadel juga cobain kali ya biar stres. Besok cari ya, masukin di story, dicari ya. Terus udah gitu, itu
Itu rasanya gimana tuh? Stresnya hilang? Hilang dong, itu healing lah pasti, karena kan otot-otot lu yang kaku segala macam kan mengendor. Mengendor, oke. Sekali edit lagi tuh bisa keluar berapa kali? Wah, gue kalau sama yang mantan gue yang paling gue sayang ini ya, yang orang Paris ini itu, bukan Itali. Terakhir. Oh gimana sih kalau 3 tahun yang sih? lalu orang Itali tuh nggak tahu lagi, gue bisa sampai kencing kayak squat gitu, cur gitu pernah. Dan itu sering, gue pikir itu cuma ada di bokep, ternyata itu Bisa ya? gue rasain. Pernah. Oh ya ntar Squat gitu? tunggu lu punya pasangan yang bener-bener lo cinta banget, baru bisa squat gitu. Rasanya gimana tuh? Rasanya Dijajakan dengan itu mah di Smackdown kemarin juga agar banget. Gimana rasanya itu? Apanya? Bisa keluar sampai kayak gitu rasanya? Ya rasanya nggak bisa diungkapkan dari kata-kata dong. Iya dijajakin aja, kira-kira gimana? Nggak bisa. Enak banget pokoknya itu. Iya pokoknya rasanya Pokoknya mantap ya. Setelah ketemu aku gimana pendapatnya tentang aku? Setelah ketemu sama lu, ya biasa aja. Ya manusia pada umumnya sama. Yang ngeselinnya memang iya ngeselin. Emang aslinya juga ngeselin, tapi mungkin nggak ngeselin saat dia ada di sosial media gitu. Jadi sih ngeselin? Ngeselin? Nggak lucu? Enggak. Nggak baik? Baik itu kan relatif. Semua orang tuh dilahirkan di muka bumi ini tuh dasarnya tuh baik. Gitu. Jadi semua orang tuh baik, mau dia abis bunuh orang dia pasti baik. Enggak dong, masa butuh orang baik? Loh, bunuh orang itu pasti ada alasannya kan? Ada juga yang gila. Ya beda dong. Kalau kan nggak gila. Oke. Benar-benar. Kalau lu gila nggak? Kagak dong. Kalau gila gua nggak bisa ngurus anak. Oh iya benar-benar. Tapi hebat sih, ngurus sendiri ya semuanya. Semua sendiri tiga-tiganya alhamdulillah. Mereka nggak ada yang tanggung jawab itu? Nggak ada. Nggak ada dan gua nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena buat gue itu anak itu bukan hanya untuk dilahirkan, tapi anak itu untuk dirawat, dikasihi, dan dicintai. Betul. Gitu. Jadi kan banyak nih perempuan-perempuan zaman sekarang, gue mau gunting aja deh biar dia sama gue, biar gue dapet duit. Iya bego banget itu ya. Banyak. Nah kalau gue enggak, memang gue dari dulu kepengennya muda, di usia muda gue tuh gue punya anak, ketika gue tua, anak gue tuh nggak kecil-kecil amat. Gitu. Oke. Terus hal yang paling sesali selama ini? Hal yang paling gue sesali selama ini apa ya? Kalau gue bilang gue sesal menikah, nggak juga, karena gue punya anak-anak yang cantik-cantik, yang lucu-lucu. Ganteng anaknya. Yang gue sesali apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Hidup gue mengalir aja. Benar. Baik buruknya semuanya gue telan aja sendiri. Kadang-kadang kalau nyesel itu cuma bikin sakit hati doang ya. Iya. Dia terima aja. Jadi nggak ada yang gue sesali. Dulu gue sempat mikir, gue nyesel deh nikah muda gitu. Harusnya gue nggak nikah, mungkin gue udah ada di negara mana gitu kan, dengan kesendirian gue yang bebas gitu. Tapi pas gue pikir lagi, kayaknya enak juga ya udah punya anak gitu kan. Ntar umur gua 40, anak gua udah umur sekian. Jadi ketika anak gua udah dewasa, gua kan memang punya impian ketika gua sudah berumur gitu kan, anak-anak gua dewasa, gua tuh pengennya punya memisahkan diri dengan anak-anak gua, pergi misalkan ke Perth atau ke mana? Selandia Baru. Gitu, punya rumah sendiri, punya halaman, anak-anak gua dengan kehidupannya sendiri gitu, gue pengen kayak gitu. Tapi sekarang kayak gitu sendiri kesepian nggak? Oh enggak dong, kan gue tinggal sama anak-anak. Kesepian nggak butuh cowok gitu. Untuk sekarang enggak. Karena udah terlanjur enak ya? Iya, mungkin kalau nanti 6-7 tahun lagi, gue akan memikirkan lagi untuk punya hubungan. Karena gue nggak mau juga hidup sendiri. Pasti. Gitu. Tapi buat sekarang nggak? Buat sekarang enggak. Karena saking enaknya? Bukan saking enaknya, buat gue cowok sama aja sih. Sama aja, pasti begitu ya? Pasti begitu, mau sebaik apapun pasti begitu. Karena lingkungan gue ada yang baik, ada yang buruk. Yang gue lihat lingkungan gue baik, lakinya udah rumah tangganya baik segala macam, tetap aja suaminya selingkuh. Oke. Terus yang terakhir, saran dari kamu biar aku tetap maju. Saran dari gue, kalau lo tetap mau stay ada di dunia showbiz seperti ini, ya pertahankan. Pertahankan. Yang sudah ada. Jangan diturunin, kalau bisa dinaikin. Kalau lu udah terkenal dengan dibenci, ya biar aja dibenci. Iya. Kan nggak juga mengurangi apapun yang ada di hidup lu anyway kan. Terus yang jangan dilakukan? Jangan lakukan buat video bokep yang disebar, itu jangan. Video bokep yang disebar? Lu pernah nggak tuh? Karena undang-undang ITE, nggak pernah dong. Nggak pernah. Soalnya kan kalau yang di sini beda, kalau lu menyebarkan, lu yang di penjara. Gitu. Kalau ada di film bokepnya di penjara? Oh enggak dong, mainnya di luar. Oke. Udah dong sih. Bener deh gue. Oke, makasih udah datang. Thank you Dennis. Ternyata Anda tuh baik sekali. Oke guys, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Si Nyai. Kok bisa lu ngomong? Emang kadang bisa, ya pegang-pegang gue ih. Demen banget sih pegang-pegang gue, emang gitu. Dia tuh sama kayak netizen, benci-benci tapi cinta.
Bye.